Selamat menyaksikan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Namun ternyata, siaran tersebut didengar oleh Sultan Syahrir. Saya harus segera memberitahukan berita ini kepada yang lain. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Sore, akhirnya kalian datang juga. Begini, keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kemerdekaan Indonesia. Jepang masih menguasai wilayah kita. Tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Berita ini saya dengar
perjuangan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi, Bu. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya menjelaskan. Jadi, sekarang Jepang sudah bukan penguasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Saya mengerti. Lalu, apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini adalah waktu yang tepat untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke kediaman Bung Karno untuk memberitahukan kabar ini. Apakah semua setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita semua tidak ingin campur tangan Jepang dalam kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita menolak kehadiran Jepang karena kemerdekaan ini kita yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menginformasikan kabar ini. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Baiklah. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Bikana, dan Darwis tiba di kediaman Bung Karno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Silahkan Kang Mas, ini kopinya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami semua ingin bertemu dengan. Wah Bapak, ada di dalam. Kalian ada keperluan apa ya? Ada hal penting yang perlu kita bicarakan dengannya. Baiklah kalau begitu, silahkan masuk dulu. Sebentar ya, saya panggilkan. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa, Bu? Para pemuda datang, katanya mereka ingin bicara hal penting. Baiklah, saya akan menemui mereka. Terima kasih sudah menunggu. Mari, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada hal yang ingin kalian bicarakan. Jadi begini, kemarin kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu kemarin kami mengadakan rapat dan semuanya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Secepatnya. Baiklah, mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI. Kita tidak bisa menunggu lama lagi. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkannya? Bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan.
Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang sudah bukan penguasa lagi di negeri kita. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja, setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu. Jika iya, Jepang akan menghalangi kita untuk merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ya, tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu. Kami pamit dulu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, 3 orang golongan muda berpamitan kepada Bung Karno dengan wajah yang sama. Pagi itu, para golongan tua telah tiba di kediaman Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata kalian, terima kasih sudah datang. Mari kita duduk saja. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana ini para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Sabar, Bu. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi para sekutu yang hendak membentuk ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana Bung Karno? Lagi pula, mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek dan belum matang. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah Bu, kami semua sepakat. Kami sepakat. Sama-sama.
Para golongan pemuda yang sebelumnya meninggalkan kediaman Bung Karno tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh Karnas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Di tengah perjalanan, para pemuda singgah untuk membahas masalah kemerdekaan kembali. Tunggu dulu. Bagaimana kita kopi sebentar dulu? Boleh. Kalian pesan apa? Kopi boleh. Saya juga kopi. Saya juga kopi. Saya jadi iri sama kopi. Walaupun pahit, banyak yang suka. Kalian ini di masa revolusi masih bisa ketawa. Sudah, saya juga kopi satu. Kenapa ada pesan kopi? Karena saya tahu di dalam pahitnya kopi terdapat penderitaan rakyat Indonesia yang perlu kita perjuangkan. Ah, kamu ini sudah pesan. Selesai jadi itu. Tapi sih Bu, kopi 5 ya. Wait, good. Tunggu sebentar. Permisi Tuan, ini kopinya. Silakan dinikmati Tuan. Makasih, Mbak. Jadi, sekarang apa yang harus kita lakukan, Bu? Sementara para golongan tua saja enggan untuk mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar mereka bebas dari pengaruh Jepang? Tapi, kemana ya? Bagaimana jika dengan Dengklok? Mengapa dengan Dengklok? Karena Dinas Dengklok jauh dari pengaruh Jepang dan dekat dari markas Beta. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Setuju. Baiklah. Ya sudah, kalau itu saya bayar. Makasih, Bu. Jadi total berapa Mbak? Totalnya jadi 310 yen. Terima kasih Mbak. Mari, Bu. Para pemuda pun menyetujui dan meninggalkan tempat tersebut. Pukul 3 pagi pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan pemuda mulai menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Ada apa ini? Kami akan membawa Anda ke pemakaman. Mau dibawa kemana saya? Kamu tahu ikut kami. Alah, kemana saya? Ikut kami. Mas, mau dibawa kemana saya? Ikut kami.
tolong bukakan. Ada apa ya ini? Kami mencari Soekarno. Kami akan mengamankannya dari pengaruh Jepang. Ada apa ini ribut-ribut? Itu Soekarno. Tunggu. Mari kita bicarakan ini di dalam. Baiklah. Jadi, ada apa kalian datang kemari? Kami di sini ingin mengamankan Anda dari pengaruh Jepang. Mengamankan saya? Memangnya mau dibawa kemana saya? Kami akan mengasihkan Anda ke Mas Dengkok. Untuk apa saya dibawa ke sana? Sudah, Anda tetap ikut dengan kami. Nanti kami akan jelaskan di sana. Tidak usah. Mending kalian pulang saja. Saya mau istirahat. Bu, tolong antar mereka keluar. Tadi saya Tunggu dulu. kalian. Apa-apaan ini? Lepaskan saya. Ya. Lepaskan. Lepaskan. Sakit. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh saya. Lepaskan dia. Kami tidak akan lepaskan. Soalnya kamu tunduk dengan kami. Tenang, Bu. Baiklah. Saya akan ikut dengan kalian. Tapi, tolong lepaskan istri saya. Baiklah, saya akan lepaskan dia. Mari, Bu. Bu, Bapak pergi dulu. Tolong jaga anak kita. Jangan tinggalkan aku. Biarkan aku ikut bersamamu. Rombongan Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Mas Dengkok pada pukul 7 pagi. Apa-apaan ini? Apa maksud kalian bawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancaran kami, Bu. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bu. Bukannya Bung Karno sudah katakan pembahasan ini akan dibahas pada saat sidang PPKI. Mengapa perlu ke PPKI, Bu? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin mendapatkan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang, Bu. Pendapat itu memang benar. Namun, kita masih terlalu diri untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan, Bu? Kita tidak bisa menunda Jepang itu. Kita harus memproklamasikan dan sekarang juga. Demi rakyat kita akan bergotong di tangan mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan hilang salatnya. Benar, Benar, bagus sekalian. Mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan baik. Saudaraku, kau lepaskan Bung Karno dan Bung Hatta dan berikan saya ruang. Baik, Bu. Saya mengerti tentang pertimbangan kedua mengenai proklamasi ini. Kami memang belum pertimbangkan semuanya dengan baik. Namun saya yakin kita akan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan datang dua kali, Bu. Tetapi, apa kita semua bisa? Tentu mungkin, asalkan kita melakukannya bersama. Kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk menahan serangan dari Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang.
19.30 waktu Indonesia bagian Barat, seorang pemuda dari Jakarta yang dikenal Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Syukurlah, hal yang baik-baik saja. Ya, silakan duduk dulu, Bung. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami semua sepakat bahwa kemerdekaan tidak ada di campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta telah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Bung Karno dan Bung Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Subarjo dan Hoyrul Soleh tinggal sebentar untuk membahas pembuatan teks proklamasi. Hoyrul Soleh. Bagaimana dengan pembuatan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita pergi ke Laksamana Medan di Jakarta? Beliau adalah perwira militer tinggi. Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kita pergi ke sana. Baiklah. Sofanlah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi. Selamat malam. Sebentar. Selamat malam. Ada apa ya? Selamat malam. Apakah Laksamana Medan ada di dalam? Oh, ada. Bentar saya panggilkan. Jenderal, jangan dipanggil. Siapa? Ahmad Subarjo dan rekan saya memanggilmu. Ya, baiklah. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maaf mengganggu malam-malam. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan proklamasi yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Ya, Silakan masuk. Ya, silakan duduk. Sebenarnya saya sangat bergembira atas kabar itu. Silakan pergunakan apa yang telah diperlukan. Saya istirahat dulu. Jika ada perlu, tanyakan pada saat
Baik, terima kasih. Apakah ada ruangan untuk kami berdiskusi? Ada tuan, mari silakan. Ini tuan ruangannya, ada yang bisa saya bantu? Apakah di sini ada pena dan kertas? Ada tuan, tunggu sebentar, saya ambilkan. Ini tuan, jika ada perlu bisa panggil saya. Baik, terima kasih. Bung Hatta, izinkan saya menulis. Bagaimana jika ide gagasan pertama kita tuliskan kami bangsa Indonesia? Ide yang bagus, Bu. Baiklah, akan saya tulis. Akhirnya, teks ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin kalian tambahkan? Cukup, Bu. Baiklah, mari kita sampaikan teks ini pada para pemuda. Saudara-saudaraku, akhirnya teks ini sudah selesai. Tapi, bagaimana dengan penandatangan teks proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PKI karena PKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa proklamasi dilaksanakan sampai dengan sambutan Jepang. Lalu, adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Saya, bagaimana jika teks naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang ada di sini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan! Kita ini tidak boleh sama dengan bangsa lain. Kita harus berbeda dan menilai. Bagaimana, Bu? Karena semua ini berkat bangsa Indonesia. Jadi, atas nama bangsa Indonesia, Ya, saya setuju dengan itu. Bagaimana jika Anda dan Bung Hatta yang menandatangani teks naskah tersebut sebagai wakil dari bangsa Indonesia? usulan yang sangat bagus. Bagaimana yang lain? Setuju. Saya tim Elit, tolong kau petik teks proklamasi ini. Baik, Tuan. Satsuki, Ada apa, Tuan? apakah ada meeting di sini? Ada, Tuan, mari silakan. Ini, Tuan, ruangannya. Terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya naskah proklamasi ini telah selesai dipetik. Ini Bu naskahnya. Bagaimana? Cukup, Bu. Baiklah. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian atas kerja keras. Tolong sebarkan berita ini sampai ke antara negeri. Bagaimana jika saya dan rekan saya yang menyebarkan informasi mengenai proklamasi kemerdekaan ini? Baiklah, kita akan proklamasikan esok hari di lapangan Ikada pada pukul 11 pagi. Ini Bu naskah. Baiklah. Terima kasih. Sampai jumpa esok hari. Kami izin pamit. Setelah para golongan tua pergi, BNIA menghampiri meja ketik untuk mengambil kertas. Kemudian ia menyadari terdapat rumusan proklamasi di tempat sampah.
Soekarno tiba di kediamannya dan disambut oleh istri tercinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas, syukurlah Kang Mas tiba. Apakah ada luka? Alhamdulillah, saya baik-baik saja, Bu. Baiklah, kalau begitu ayo kita duduk. Kang Mas, ingin dibuatkan makanan atau sedikit kopi? Tolong air putih saja, Bu. Baik, sebentar. Ini airnya, silakan minum dulu. Terima kasih, Bu. Jadi, apakah kalian sudah memikirkan bagaimana proklamasi akan berlangsung? Ya, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita memiliki bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, hampir saja lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang membuatkannya? Tapi ibu hanya punya kain merah dan kain putih, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Baiklah, kalau begitu akan dijadikan Kang Mas istirahat saja dulu. Baiklah, Bu.
Karena lapangan Ikada sudah dipenuhi oleh tentara Jepang, proklamasi kemerdekaan Indonesia dialokasikan ke Rumah Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dan